Halo, selamat datang. Pada video ini akan dijelaskan pemetaan istilah-istilah yang akan kita bahas di sepanjang mata kuliah Integrasi Aplikasi Enterprise. Tujuannya agar para mahasiswa memiliki kemudahan untuk memahami perbedaan dan peran istilah-istilah tersebut. Nah, saya akan berikan analogi ringan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk memahami istilah-istilah yang mungkin terdengar rumit atau baru dikenal ya pada mata kuliah ini. Berikut adalah peta istilah yang sudah saya buat. Ingat ya, jangan sampai terbolak-balik antar satu dengan yang lain. Misalnya middleware, kemudian dengan microservices. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, pahami dan jangan dihafalkan, tapi dipahami ya. Sekali lagi ya, dipahami. Oke. Nah, ada 3 poin utama. Ada arsitektur sistem, ada cara komunikasi, dan yang ketiga nanti ada alat komunikasi. Lebih jelasnya kita bahas dulu di bagian yang pertama ya, di arsitektur sistem. Sekali lagi ya, sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, sekali lagi saya ingatkan jangan dihafalkan, tetapi pahamilah. Nah, jika ada yang belum Anda pahami, silakan pause videonya atau rewind ke titik ya atau bagian yang Anda belum paham. Nah, nanti jika ada kesulitan, silakan diskusi dengan saya di grup WhatsApp kita atau di forum yang ada di LMS. Selama video ini, kita akan gunakan analogi gedung atau bangunan agar teman-teman para mahasiswa dapat membayangkan ya posisi dari istilah yang kita bahas itu ada di mana sih sebenarnya di terminologinya begitu ya. Terus kaitannya satu dengan yang lain itu seperti apa? Bagian pertama yang kita bahas adalah arsitektur aplikasi. Nah, di sini ada 3 arsitektur yang akan kita bahas. Yang pertama ada monolitik, yang kedua ada service oriented architecture atau SOA, dan yang ketiga adalah microservice. Nah, nanti masing-masing ada kata kunci ya teman-teman ya. Kalau monolitik itu ada analogi sebagai gedung tunggal ya, di mana seluruh divisi berada dalam ruangan besar tanpa sekat, di semua dalam satu tempat. Kalau SOA nanti dia ada layanan khusus ya, ada layanan bersamanya seperti resepsionis lah, begitu ya. Nah, kalau microservice dia adalah bukan gedung tapi komplek perkantoran, begitu. Ya, nanti kita coba lihat penggambarannya. Nah, ini monolitik. Jadi pada gambar itu terlihat ya teman-teman ya bahwa gedung ini ya itu adalah satu gedung atau gedung tunggal yang hampir tidak ada sekat ya. Maksud tidak ada sekat itu tidak ada penghalang ketika mau berkomunikasi antar satu divisi dengan yang lainnya. Ya udah dalam satu gedung itu. Begitu tidak ada perbedaan di gedung yang berbeda atau di lokasi yang jauh berbeda begitu ya. Sehingga komunikasinya ya udah komunikasi langsung saja begitu ya. Jadi misalnya kita dari sales ordering nih mau ngobrol ke kitchen. Ya udah, berarti ya udah tinggal komunikasi aja begitu ya. Oh, ada orderan berapa begitu. Nah, jadi tidak butuh alat-alat khusus sebenarnya. Sehingga barriernya itu akan lebih sedikit. Nah, kalau dipetakan ke realitanya, misalkan dalam sebuah aplikasi begitu ya. Nah, monolitik itu seperti itu juga. Monolitik itu semua berada dalam satu tempat, tidak ada barrier. Semua standarnya sama. Standarnya ya udah, ketika standarnya oke di gedung ini itu tidak boleh pakai sendal misalnya. Semua pakai sepatu, maka satu gedung itu kan pakai sepatu kan. Nah, kalau di aplikasi pun begitu. Misalkan eh, semuanya menggunakan PHP 7, maka semuanya satu aplikasi itu akan menggunakan PHP 7. Oh, nanti autentikasinya pakai pakai autentikasi basic Laravel saja ya. Nah, maka semuanya pakai hal yang sama. Jadi semuanya memiliki satu kesatuan standarisasi yang sama. Nah, namun kekurangannya teman-teman, coba bayangkan gedung ini terbakar ya, atau mati lampu lah, jangan terbakar ya, mati lampu. Maka semuanya akan mengalami mati lampu kan. Nah, itu yang juga yang terjadi di aplikasi. Ketika aplikasi itu monolitik, ada kejadian force major apapun yang menyebabkan aplikasi itu tidak bisa up atau tidak bisa on, tidak bisa nyala, maka mati semua. Nah, pendekatan ini itu adalah pendekatan yang
paling mudah ya, paling mudah, paling murah, paling cepat ketika kita mau mengimplementasikan sebuah aplikasi. Ya, tentunya ada kekurangan nggak? Ada. Coba bayangkan gedung ini, ya udah padat ya. Kita mau memperlebar gedung ini. Kira-kira mudah tidak? Jawabannya pasti tidak. Aplikasinya nanti inventory mau nambah nih, inventory-nya udah penuh nih. Awalnya customer kita cuma 1.000, sekarang 100.000. Nah, mau diperbesar, lu perbesar ke mana? Ke kanan, ke kiri. Ke kiri ada accounting, yang ke atas sudah atap. Ya, jadi tidak mudah, teman-teman. Nah, begitu jugalah bayangannya ketika kita memiliki aplikasi monolitik di sebuah server. Ya, tidak mudah untuk melakukan skalabilitas, peningkatan skalabilitasnya. Jadi memorinya ditambah ya, ataupun kapasitas CPU-nya ditambah, nah itu tidak mudah, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, ini analoginya adalah gedung bersama dengan fasilitas bersama. Nah, gedung ini sama mempunyai berbagai divisi juga. Cuma bedanya adalah pada gedung ini itu ada sistem yang tercentralized. Jadi ada resepsionis gedungnya. Jadi kalau misalnya ada orang luar yang mau berbicara, itu nggak bisa langsung. Jadi harus melalui yang namanya resepsionis itu tadi, resepsionis gedungnya. Nah, barulah eh, bisa terhubung ke mana yang mau dihubungkan. Begitu juga teman-teman yang lain. Jadi misalkan dari HR ya, dari supply chain ya mau ngobrol nih. Nah, itu harus melalui si hub itu tadi, resepsionis gedungnya dulu. Jadi janjian dulu lah istilahnya begitu ya analoginya ya. Nah, kalau di kenyataannya si sekretarisnya tadi atau resepsionisnya tadi itu adalah middleware. Jadi middleware itu yang membantu untuk mengatur aliran informasinya lah, kurang lebih begitu. Ataupun ada perbedaan misalnya ya, HR services itu mau komunikasinya via email aja. Sedangkan supply chain itu cuma bisa lewat telepon misalnya. Nah, supply chain tidak perlu mengubah cara berkomunikasinya kalau mau ngobrol ke HR service. Ya, karena apa? Karena udah dijembatanin oleh si ISB-nya atau si resepsionis gedungnya. Ya udah nanti tinggal ngobrol aja ke resepsionis gedung. Nah, nanti resepsionis gedung yang akan bantu nyampein ke HR service. Begitu. Ya. Ataupun ada orang luar ya mau berkomunikasi juga begitu. Semuanya harus melewati sekretarisnya. Kurang lebih begitu ya analoginya ya. Jadi bayangkan dalam satu gedung bersama nih, eh, udah ada petak-petaknya, tapi ada fasilitas bersamanya, yaitu adalah resepsionis gedungnya. Jadi mau apa-apa harus ke resepsionis gedung, ya. Satu momen memang hal ini akan menjadi lebih mudah ya, karena kita tidak perlu apa ya istilahnya, kalau mau berhubungan dengan sebuah divisi, kita tidak perlu hafal dia ada di lantai berapa misalnya. Dia berkomunikasinya dengan cara apa ya? Janjian dulu kah? Misalkan gitu ya. Ataukah bertemu langsung, terus ataukah memang tadi misalkan lewat email aja maunya, atau via online saja. Nah, itu kita tidak perlu pusing. Ya udah tinggal ngobrol aja ke resepsionis gedungnya. Nanti resepsionis gedungnya yang sudah tahu nih bagaimana cara berkomunikasi dengan divisi yang dituju. Ya. Nah, jadi hal ini menjadi lebih mudah, namun ada juga kesulitannya. Kesulitannya ketika apa? Ketika ternyata resepsionis gedungnya lagi cuti atau lagi sakit, sehingga ya udah nggak ada yang bisa membantu ya berkomunikasi. Jadi semuanya tersentral di satu layanan bersama. Nah, kalau di kenyataannya juga begitu. Ketika ISB itu bermasalah atau ISB itu kepanjangan dari Enterprise Service Bus ya. Jadi ada backbone gitu, jadi ada middleware, sebuah layer tambahannya yang akan membantu untuk berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang terhubung ke situ. Nah, ketika ISP-nya mati, ya maka yang lain juga nggak bisa terhubung, gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah microservice. Microservice itu bukan gedung khusus ya. Microservice itu analoginya sebagai sebuah kompleks perkantoran. Jadi masing-masing itu punya gedungnya sendiri, masing-masing services. Makanya disebut microservice. Ya, jadi service yang kecil-kecil
Jadi ada gedung kecil-kecil dia, komplek-komplek, ruko-ruko lah, begitu ya. Nah, eh, kita bisa nggak langsung berhubungan sama kantor-kantor tersebut? Jawabannya bisa. Tapi kalau misalnya kita mau via apa namanya, apa namanya si kita bingung nih, kita nggak tahu nih alamatnya di mana. Ya udah, kita bisa tanya ke satpamnya di depan. Itu ada API Gateway namanya. Ya, jadi kalau di analogi gedung tadi, komplek perkantoran tadi, itu kan ada satpam ya di luar, di depan ya. Nah, satpam inilah yang nanti akan mengarahkan, oh kamu ke gedung sebelah sana ya, oh kamu ke gedung sebelah sana ya, oh kamu gedung ke sana ya, gitu. Nah, nanti misalkan pernah nggak kalian masuk ke sebuah komplek kantor gitu ya, disuruh laporan dulu. Oh silakan Pak, laporan dulu ke gedung sini. Nanti habis dari gedung sini, Bapak boleh nih, nanti akan diantar sesuai urusan Bapak. Nah, misalkan ke payment gitu. Nah, itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, itulah fungsi dari API gateway ya. Jadi kalau di analogi tadi adalah satpam, tapi kalau di analogi di realitanya, satpam tadi itu adalah API gateway yang nanti akan membantu kita untuk mengarahkan, oh kamu nanti ke gedung yang ini ya, kamu ke gedung yang itu ya, begitu. Nah, misalkan nih inventory-nya bedanya sama sama soal apa sih? Kan agak-agak mirip tuh analoginya sebenarnya. Nah, bedanya gini, ketika inventory itu ternyata ada dua, atau dia memperlebar areanya, dia buat gedung baru nih sebelah sini misalnya. Nah, buat gedung baru, ketika buat gedung baru sebelah sini, misalkan ya, sini ada gedung baru nih. Gedung baru nanti API Gateway lah yang akan ngurus. Ya, jadi bukan bukan apa bukan gedung-gedung lain lagi yang ngurus, tapi EP Gateway yang ngurus. Jadi kalau ada orang luar, dia udah tahu nih, nanti akan diarahkan ke gedung yang mana inventorinya, gedung yang A, yang gedung lama, atau gedung yang B, gedung baru. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah urusan si API Gateway nanti yang akan mengurusnya. Begitu. Ya, perbedaannya di sana. Kalau misalnya, tapi gini, ada batasan ya, batasannya API Gateway itu tidak mengurus cara komunikasi. Jadi jangan hanya mengurus, oke, kamu aksesnya nanti ke sana ya, kamu aksesnya ke sini ya, nanti kamu nggak boleh nih ke gedung notification misalnya gitu. Nah itu urusannya API Gateway. Jadi dia memberikan akses keamanannya lah begitu. Tapi dia tidak mengurusin masalah cara berkomunikasi. Jadi silakan nanti ke gedung sana, nanti ngobrol aja di sebelah sana gitu. Nah begitu ya. Agak berbeda ya dari yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu SOA begitu. Nah, jadi analoginya sekali lagi seperti itu, microservice itu adalah sebuah komplek perkantoran. Nah, kan tadi kita bahas ya bahwa setiap gedung itu punya karakternya masing-masing, semua arsitektur tadi. Nah, sebenarnya kalau kita mau telaah lebih jauh, ternyata ada perbedaan loh cara berkomunikasi antar divisi tersebut. Ya, misalkan di monolitik ya teman-teman ya. Monolitik, teman-teman kan tadi paham ya bahwa ketika kita bahas monolitik, sudah gedungnya itu tanpa sekat ya, artinya tidak perlu alat khusus atau perantara lagi untuk berkomunikasi, ya udah tinggal datang aja ke divisinya gitu. Nah, sedangkan SOA itu satu gedung dengan layanan bersama. Nah, si layanan bersama tadi yang dibutuhkan sebagai perantara. Ya, cara komunikasinya harus ke sana dulu. Sedangkan microservice ya bisa langsung atau tetap bisa lihat lewat perantara tadi yang si API gateway tadi gitu ya. Nah, tinggal pilih yang mana gitu ya, tergantung nanti aturan dari kompleknya. Kan ada beberapa komplek yang bisa langsung, bisa juga nggak bisa ya, harus titip KTP dulu, harus laporan dulu begitu ya, nah macam-macam. Tergantung rules-nya gitu. Nah, cara komunikasi inilah yang harus teman-teman pahami ya, bahwa monolitik ya tidak perlu alat khusus, SOA butuh alat khusus, microservice butuh alat khusus. Nah, cara komunikasi dengan alat tadi, teman-teman, nah itu ada dua cara ya, dua cara komunikasinya ya. Pertama, dengan yang namanya point to point. Ada yang namanya point to point. Aduh, nggak kelihatan. Hitam aja ya. Point to point. Nah, kalau point to point itu berbicara langsung aja. Jadi saya mau ngobrol dari ruko A ke ruko B, ya udah
Dari misalkan dari notification ke payment, ya udah nanti notification ke payment langsung berkomunikasi. Nah, cuma kan jalur itu misalkan telepon kan harus ada kabelnya ya, teman-teman ya. Kalau kalian nggak ngalamin mungkin ya. Nah, tapi kalau dulu tuh kalian lihat dah di beberapa daerah tuh masih ada tuh kabel-kabel berseliweran ya dari satu tiang ke tiang lain. Nah, itu cara berkomunikasi telepon ya. Kalau sekarang kan menggunakan fiber. Nah, tetap sebenarnya pakai kabel, cuma nggak kelihatan aja sekarang. Nah, point to point tadi itu akan menyebabkan nanti jaringan antar satu titik ke titik lain itu akan sangat banyak sehingga sebutlah kabelnya nanti akan jadi spaghetti begitu ya. Nah, terus cara kedua itu menggunakan perantara tadi middleware. Jadi pihak ketiga yang ngatur lalu lintas pesannya. Nah, nanti ada yang namanya ISB yang kita bahas tadi di SOA ya, yang analoginya resepsionis gedung. Nah, ada API gateway yaitu sapaan komplek ya yang ada di microservice tadi. Nah, yang kita tadi bahas kan. Nah, dari cara komunikasi kita lanjut ke pembahasan alat komunikasi. Jadi caranya udah tahu nih, oh bahwa ada cara yang P2P, ada cara yang tadi via middleware. Nah, sekarang alat komunikasinya. Alat komunikasinya itu ada dua, ada SOAP, ada REST API. Intinya SOAP itu analoginya sebagai komunikasi dengan surat. Jadi dengan surat, nah tentunya kalau dengan surat itu kan harus ada rules-rulesnya teman-teman ya. Jadi harus ada kop suratnya misalnya, harus ada tujuannya, harus ada perihalnya, dan beberapa eh, aturan lainnya. Nah, sedangkan REST API itu lebih cara yang modern. Ya dia tidak butuh bahasa khusus, ya tidak butuh aturan khusus. Yang penting memenuhi aturan basicnya. Misalkan di komunikasi antar WA ya. Jadi nyebutkan nama dulu, misalnya tujuannya. Nah, tapi bisa langsung. Sedangkan kalau SOAP tadi kan analoginya sebagai sebuah pesan eh, amplop ya. Jadi kita ya harus surat menyurat, otomatis harus isinya baku lah ya. Jadi ada sesuatu yang harus dipenuhi rules. Nah, ada SOAP, ada REST API. Kalau SOAP itu bahasa yang digunakan biasanya di SOA ya. Atau ISP juga ada, tapi beberapa ISP sekarang udah pakai JSON juga. Nah, sedangkan REST API itu memang yang modern banget lah, yang kekinian, ya, dengan yang bisa digunakan di microservices ataupun di API gateway. Nah, tapi jangan salah ya, SOAP itu juga masih banyak yang dipakai karena secara keamanan lebih aman daripada REST API. Di beberapa sektor krusial ya, misalkan perbankan dan lain-lain. Nah, jadi overall alat komunikasinya ada dua nih teman-teman. Ada SOAP, ada REST API. Jadi teman-teman nanti nggak perlu bingung ya. Pokoknya pilihannya dua ini aja. Antara SOAP atau REST API. Nanti pakai yang mana? Kalau microservice atau yang paling modern sekarang, mostly pakai REST API. Udah gitu. Baik, terima kasih. Sekian videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.